Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan dan mereview aplikasi by project untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi catatan keuangan pribadi atau Personal Finance Tracker menggunakan Python, Tinker untuk GUI, dan konsep Object Oriented Programming. Pada video ini saya akan membahas cara kerja kode saya, struktur dari setiap kelas, dan bagaimana penerapan 4 pilar PWO seperti enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, dan polimorfisme. Untuk pertama-tama saya jelaskan kelas pertama yaitu transaction. Kelas ini sangat sederhana tetapi penting karena setiap transaksi yang ditambahkan user akan dibungkus menjadi satu objek. Yang dilakukan kelas ini adalah yang pertama, menyimpan informasi kategori transaksi. Yang kedua, menyimpan jumlah uang seperti pemasukan atau pengeluaran. Yang ketiga itu menyimpan tipe transaksi apakah ini income atau expense. Untuk tujuannya dibuatnya kelas khusus ini, data transaksi ini adalah penerapan enkapsulasi karena yang pertama, data transaksi tidak dibiarkan tercerai-berai. Yang kedua, semua informasi transaksi disimpan dalam satu objek. Dan yang ketiga, objek ini kemudian mudah diproses, ditampilkan, disimpan, dan dihapus. Jika setiap kali user menekan tombol tambah transaksi, program membuat objek transaksi baru, lalu objek itu dimasukkan ke list transaksi. Kelas kedua adalah kelas utama aplikasi yaitu Finance Tracker. Kelas ini memiliki tugas besar yaitu mengatur tampilan GUI aplikasi, logika input, tabel transaksi, penghapusan transaksi, serta penghitungan total income, expense, dan saldo akhir. Saya jelaskan bagian-bagian pentingnya. Yang pertama bagian 1, tutup GUI, start GUI, seperti frame input, label, tabel. Di dalam init, saya membuat judul aplikasi. Yang kedua, input aplikasi. Yang ketiga itu input jumlah. Yang keempat itu combo box tipe transaksi. Yang lima itu tombol tambah transaksi. Yang keenam, tombol hapus transaksi. Yang ketujuh itu tombol simpan ke CSV. Yang kedelapan, tabel transaksi atau 3V. Yang terakhir, label total income, expense, dan saldo. Semua elemen GUI ini disatukan dalam satu kelas supaya mudah diatur. Untuk bagian 2 yaitu add transaction atau fungsi tambah data. Fungsi ini membaca input user, memvalidasi jumlah, membuat objek transaction, lalu memasukkan ke label list transaksi. Setelah itu data ini muncul di tabel. Dan yang kedua itu total income atau expense otomatis dihitung ulang. Nah, inilah contoh penerapan abstraksi seperti user hanya klik tombol padahal di dalamnya itu ada proses panjang seperti validasi, objek, simpan, tampilan, dan hitung ulang. Untuk bagian 3 yaitu delete transaction, fungsi ini menghapus transaksi yang sedang dipilih user pada tampilan preview. Yang dilakukan yaitu yang pertama, cek apakah ada transaksi yang dipilih. Yang kedua, hapus dari daftar transaksi seperti self transaction. Yang ketiga, hapus juga dari tabel GUI. Yang keempat, perbarui ringkasan total. Hapus data baik di tampilan maupun di logika internal supaya kedua-duanya itu sinkron. Untuk yang bagian keempat itu save to CSV. Fungsi ini menyimpan transaksi ke file CSV. Yang dilakukannya itu seperti yang pertama, user memilih lokasi penyimpanan. Terus yang kedua, program membuat file CSV.
Yang ketiga, tiap transaksi ditulis satu persatu ke file. Ini berguna agar bisa membuka data di Excel. Untuk bagian 5, itu update summary. Fungsi ini itu menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Semua label UI diperbarui otomatis setiap kali user menambah atau menghapus transaksi. Nah, sekarang saya akan membahas 4 pilar PPO. Untuk enkapsulasi ini terpakai. Enkapsulasi ini berarti menyatukan data dan fungsi dalam satu unit. Penerapannya di aplikasi saya itu yang pertama, class transaction, mengenkapsulasi data transaksi, dan yang kedua, class finance vector, mengenkapsulasi fungsi GUI dan logika program. Manfaatnya itu kode lebih rapi, data lebih terstruktur, dan yang ketiga itu tidak ada yang bertebaran. Terus yang kedua itu ada abstraksi, ini juga terpakai. Itu menyembunyikan detail kompleks sehingga user hanya melihat fungsi mudahnya saja. Penerapan dalam aplikasi saya itu seperti user tinggal klik tombol transaksi. Padahal itu di dalamnya ada banyak proses seperti validasi, pembuatan objek, update tabel, update ringkasan. Terus yang kedua itu user klik hanya untuk save CSV. Tapi user itu tidak melihat proses internal penulisan filenya. Manfaatnya itu aplikasi mudah digunakan, user tidak perlu tahu proses internal. Terus untuk pewarisan itu di aplikasi saya belum terpakai. Pewarisan ini artinya membuat kelas baru yang mewarisi kelas lainnya. Kenapa tidak ada? Karena aplikasi ini masih sederhana dan memang tidak membutuhkan banyak kelas. Untuk solusinya saya akan membuat class based transaction .2 langsung kelas atau kelas lalu click income buka kurung based transaction tutup kurung .2 paste. Langsung di bawahnya class expense buka kurung based transaction tutup kurung .2 paste. Dengan begitu, aplikasi dapat menerapkan pewarisan. Untuk polimorfisme ini juga belum terpakai. Polimorfisme ini berarti satu fungsi dapat memiliki banyak bentuk. Karena tidak ada pewarisan, otomatis tidak ada overriding method. Yang kedua, tidak ada fungsi yang punya versi berbeda dari kelas turunan. Solusinya untuk menambahkan polimorfisme itu seperti class transaction .2 def calculate buka kurung self tutup kurung .2 return self amount. Yang terus enter class income transaction def calculate self return self amount. Lalu class expense transaction def calculate self return self amount. Maka fungsi calculate ini bekerja berbeda dengan jenis transaksi. Lalu untuk menutup kesimpulan, aplikasi saya sudah menerapkan 2 prinsip PBO, yaitu enkapsulasi dan abstraksi. Prinsip lainnya yaitu pewarisan dan polimorfisme belum sampai digunakan karena untuk aplikasi sederhana tidak perlu diperlukan. Namun saya juga mudah menjelaskan bagaimana penerapan jika aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton review kode saya. Semoga video ini bisa membantu menjelaskan konsep PBO yang saya terapkan.